آله ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. لرضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Bersyukur kepada Allah, malam ini kita masih diberi Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita dapat hadir di kediaman Saudara Dwi Susanto, sehingga apa yang kita laksanakan ini tentu kita berharap mudah-mudahan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramin, para asatiz, para orang tua, ikhwan, akhwat yang selalu senantiasa insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini adalah malam manaqib sebagaimana jadwal agenda dari ARC, Arafah Riders Community. Jadi kegiatan ARC ini dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Kemudian ada kegiatan touring 4 bulan 1 kali. Memang beda-beda. Kalau pengajian ini usianya usia ke atas, tapi kalau touring itu menengah ke bawah. Nah, saat ini berketempatan jadwal manaqib ARC di salah satu anggota, alhamdulillah yang hadir banyak. Jadi untuk bulan Agustus ini seyogianya itu dilaksanakan malam Minggu, malam Ahad ke-4. Memang jadwal bulan ini di tempat Saudara Dwi Susanto, tapi karena berhubung beliau ada hajatnya adalah ulang tahun
Ananda, putra beliau, anak yang kedua ya? Pertama ya? Yaitu Muhammad Fadil Akmal bin Dwi Susanto, ulang tahun usia ke 2 tahun. Jadi kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ananda Akmal ini kelak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang taat ibadah kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berpegang kepada agama, dan menjadi kebanggaan, manfaat untuk kedua orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan aku Kemudian yang kedua, sudah 2 kali kejadian memang, tapi ini bukan direncana. Tapi itulah bukti kuasa Allah. Anggota ARC hadir, tapi tuan rumahnya nggak ada. Jadi ini yang kedua kali. Yang pertama waktu pas pertama kali lahir ya, lahiran. Jadi kami itu sudah ngumpul di Arafah. Rupanya Mas Dwi ini ada agenda, kalau nggak salah ke Lampung Timur apa, dengan Abuya. Jadi kata saya dengan kawan-kawan, apa kita undurkan saja jenguk anaknya Mas Dwi yang baru lahiran, karena bapaknya nggak ada, bapaknya ke Lampung Timur. Lalu kata kawan kita, itu juga kuasa Allah, digerakkan saja lidahnya oleh Allah. Kata Pak Ali itu ini orangnya sebelah kanan ini, yang posisi kedudukan sekarang selevel dengan jenderal bintang 5. Jadi kata Pak Ali, Pak Ustadz katanya, nggak usah diundurkan kita ngelihat anaknya Mas Dwi. Kan kata saya, bapaknya nggak ada. Kata Pak Ali, kan yang mau kita jenguk bukan bapaknya katanya. Yang mau kita jenguk kan anaknya katanya. Oh iya juga, saya pikir. Berangkat kita ke sini dan alhamdulillah disambut oleh hujan. Disambut oleh keluarga besar dalam keadaan hujan deras. Sampai anggota RC ganti pakaian, bukan satu orang, semuanya hampir rata-rata. Hanya ibu-ibu aja yang bertahan. Jadi kelakuannya kemarin sudah lama, tapi minta maafnya malam inilah, nggak apa-apa. Minta maaf kepada tuan rumah kalau waktu itu ada celana anggota yang nempel di jendela, ada baju, entah kenapa lah ada celana nempel di pintu, nempel di hordeng gitu. Tapi tidak ada rasa janggal, tidak ada rasa malu, karena memang udah nggak ada rasa malu lagi. Itulah bukti ketika orang itu sudah terasa dekat. Jadi kalau sudah terasa dekat itu ya begitulah. Tapi untungnya nggak langsung makan waktu itu. Lalu yang kedua, kejadian tidak ada tuan rumah malam ini juga. Jadi tadi pagi saya di Arafah menemani Buya dan Umi menunggu
Mas Dwi karena belum datang-datang. Jadi begitu Mas Dwi-nya sudah datang, sudah sampai, dia ngomong ke saya, Pak Ustadz, titip salam ya untuk jamaah, kata dia. Maka malam ini saya nyampaikan kepada Bapak dan Ibu dari beliau, dan bukan unsur kesengajaan, tapi benar-benar karena diperintah oleh Abuya untuk menemani ke Kerui. Dan beliau menyampaikan salam untuk jamaah ikhwan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga bicara kepada Abuya, lain yang berencana, lain yang berangkat. Itu masuk kepada hikmah yang ketiga, sawabikul himam la takhruqu aswarul aqdar. Sekeras apapun usaha hamba berencana, dengan sistematis tak akan mampu menembus tirai takdir Allah. Kalau memang belum, ya belum. Jadi anggota ARC ini sebetulnya sudah lama ingin touring ke Krui, tapi selalu ada kendala-kendala yang nggak direncana-rencanakan, malah Buya sama Umi berangkat, nggak ada rencana-rencana. Lalu apakah kita putus asa kalau gitu kedepannya nggak usah lagi berencana? Tidak boleh pula. Segala sesuatu harus ada rencana, tapi pada akhirnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar manqobah, bunyinya Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang mati. Jadi apapun yang terjadi, sering-sering zahirnya berbeda tapi substansinya sama. Seperti apa menghidupkan orang yang mati itu? Menghidupkan orang mati kalau dengan kalam ya begitu. Nabi Isa kum biiznillah, dengan doa, dengan makom. Tapi bisa juga ketidakjadian kita untuk berangkat atau bepergian, yang semestinya kalau berangkat itu akan mendapatkan musibah, mungkin musibahnya kecelakaan atau apa, lalu tiba-tiba tidak jadi berangkat. Ada sebab, dengan berbagai macam sebab. Semestinya kalau berangkat akan terjadi, ini ada sebab tidak berangkat, maka tidak terjadi. Nah, jadi maksudnya cara memanjangkan umur itu ya begitu. Cara menghidupkan orang yang mati, mungkin contoh sederhananya bisa begitu. Jadi nggak mesti menghidupkan orang mati itu orang matinya di depan lalu didoakan lalu hidup, nggak harus begitu ya. Ada rencana yang pada akhirnya tidak terjadi, mungkin disebut mengulur umur, nggak enak juga ngedengarnya. Mungkin begitulah cara lain dalam kapasitas tingkat kewalian menghidupkan orang yang mati. Pengen terbang, tiba-tiba nggak jadi terbang. Pengen nyebrang, tiba-tiba nggak jadi nyebrang. Ketika dalam posisi saat itu, sementara waktu batin itu menolak.
dengan ada rasa kekesalan. Tapi apa hikmah di belakangnya terkadang kita tidak tahu. Begitu pesawat itu terbang, mestinya kita masuk di dalamnya, kita kesal karena nggak berangkat. Baru terbang itu pesawat, tiba-tiba terdengar berita pesawat yang berangkat meledak di atas gunung Sulah, umpama gitu. Dan jadi model-modelnya begitulah mungkin cara menghidupkan orang yang mati itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apapun kejadian yang Allah takdirkan kepada kita, sering-sering basirah mata batin kita terkadang tidak mampu melihat jangkauan sampai ke dalam ada di balik hikmah apa ketika sesuatu tidak terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu mumpung saya ingat juga, jadi yang kita santuni anak yatim piatu ini, orang tuanya dua-duanya mengikuti pengajian di pondok pesantren Arafah. Jadi yang meninggal ayahnya bernama Dwi Rianto bin Taslim. Ya, kita doakan mudah-mudahan almarhum diampuni oleh Allah segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitulah orang kalau sudah mendapatkan hidayah. Jadi kalau orang sudah mendapatkan hidayah, sesulit apa saja di lingkungan atau di suatu keadaan, maka magnet daya tarik untuk ngaji itu tidak akan pernah putus. Bahkan saya dengar ceritanya, luruskan kalau cerita ini salah, ibu dari anak-anak ini terkadang mau ngaji itu dalam keadaan sulit dulu. Dalam keadaan sulit dalam artian kalau ngaji anaknya nangis gitu. Kalau ditemenin nggak ngaji, itu dalam posisi-posisi sulit itu. Apalagi suami sudah meninggal dunia. Tetapi dalam posisi-posisi seperti itu, beliau tetap semangat dalam mengikuti kajian. Nah, ini yang perlu diapresiasi oleh kita. Ini yang harus menjadi contoh untuk kita, bahwa ketika daya tarik untuk mengikuti suatu kajian, hidayah Allah itu sudah turun, terkadang apa saja kejadian di tengah-tengah kehidupan, selalu Allah bukakan jalan sehingga bisa untuk mengikuti kajian-kajian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat tadi yang dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita baca Al-Quran, sering kita jumpai ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ketakwaan itu ainama kanu, di mana saja harus selalu ada.
dan ketakwaan itu dibuktikan dengan zahir dan batin. Bukan secara zahir saja, tetapi juga dia mesti secara batin. Ayat ini Al-Hasyr ayat 18, Allah menegur kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Wahai hambaku yang beriman dan bertakwa, perhatikanlah dirimu apa yang telah diperbuat, apa yang akan diperbuat untuk esok. Jadi kita ini ditegur oleh Allah agar selalu waspada apa persiapan yang akan kita siapkan untuk hari esok. Hari esok itu kalau kita berada malam ini berarti Jumat besok. Apa yang kita persiapkan? Jauh dari itu, apa yang akan dipersiapkan pekan depannya, lebih jauh lagi bulan depannya, lebih jauh lagi tahun depannya. Terus berangkat perjalanan yang lebih jauh lagi, apa yang kita persiapkan ketika kita ditakdirkan oleh Allah ajal tiba. Apa yang sudah kita persiapkan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan diri, perbuatan, apa yang dipersiapkan untuk esok. Kenapa demikian? Karena kita ini harus selalu fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Kenapa kita harus senantiasa selalu berlomba dalam kebaikan? Karena kita tidak tahu di sisi mana Allah itu ridho kepada kita. Jadi kalau kita melamar pekerjaan, kalau kita ingin masuk ke instansi pekerjaan, itu sudah dibuat sedemikian rupa syarat-syarat wajib yang harus dilampirkan. Syarat yang harus dilampirkan itu apa? Antara lain KTP-nya difotokopi 1 lembar, suruh buat pernyataan, suruh buat surat lamaran, ijazahnya harus dilampirkan, transkripnya harus dilampirkan. Enggak ada itu enggak jadi. Itu secara apa itu? Secara formalitas, syarat wajib. Tapi kadang-kadang bisa saja syarat wajibnya sudah terpenuhi, tapi karena nggak ada syarat pendukungnya juga nggak masuk gitu. Syarat pendukung nggak terlalu berat, mungkin dilihat dari sertifikat-sertifikat kegiatan-kegiatan apa yang sudah dikerjakan, dilakukan. Kemudian syarat pendukung itu bisa juga keahlian. Keahlian di situ artinya yang selalu dilakukan, sehingga dia menekuni suatu kegiatan tersebut sehingga dia menjadi orang yang mampu. Dan bisa juga terjadi syarat wajibnya mungkin sudah diupayakan tapi selip. Ada tapi selip. Mestinya ditolak
Tapi karena begitu banyaknya syarat pendukung, bisa masuk. Nah jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada di mahkamah yaumul qiyamah nanti, itu, setelah manusia ini meninggal dunia, kita akan melampirkan persyaratan-persyaratan untuk masuk ke dalam surganya Allah itu. Apa saja persyaratan-persyaratan yang harus dilampirkan itu? Beriman, bertakwa. Apa lampirannya itu apa? Full time, tepat sholat 5 waktu. Puasa Ramadan nggak pernah tinggal. Zakat nggak pernah tidak bayar. Sesama tetangga selalu baik. Itu kan yang dipersiapkan. Tapi begitu masuk kepada instansinya, begitu dicek sama panitia, kadang-kadang sering aja selip-selip. Apa yang sudah disiapkan itu kadang selip. Entah itu jatuh di fotokopian, entah itu nggak masuk di tas, entah itu selip di dalam kamar, almari, entah itu dimainkan oleh anak dan lain sebagainya. Nah jangan sampai pula rasa-rasanya kita ini sudah betul-betul melakukan perintah Allah, begitu masuk kepada mahkamahnya nanti, sidang pengadilan di yaumul qiyamah, panitia sudah dibentuk, malaikat-malaikat itu sudah tinggal nyonteng-nyonteng lagi. Ini gimana ini Pak Bambang? Oh rajin dia. Salat 5 waktunya conteng. Pak Ali ini gimana Pak Ali? Conteng. Dan lain sebagainya. Perasaan sudah semua. Jangan sampai nanti selip. Selip itu mungkin ingat kita, rasa kita melakukan, tapi enggak tahunya tidak melakukan, dan lain sebagainya. Mestinya tidak masuk karena persyaratan wajib tidak ada. Tetapi syarat pendukungnya banyak. Jadi syarat wajib kadang-kadang itu membuat semestinya tidak masuk, tapi karena syarat pendukungnya begitu banyak, maka yang terjadi oleh panitia muncul pertimbangan. Ada pertimbangan. Ada kebijakan. Ada kebijakan. Boleh masuk gitu. Boleh kerja setelah ditimbang-timbang, karena begitu banyaknya sertifikat ikut program kegiatan. Ada keahlian. Dan pertimbangan ini itu dijelaskan dalam hadis. Ada pertimbangan. Apa nama bunyi hadisnya? Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah. Awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-shalah. Nanti yang pertama kali akan dihisab di yaumul qiyamah itu oleh Allah adalah salat. Bagaimana dengan salat kita? Atammaha aw naqassaha? Apakah salat ini sempurna atau tidak? Bahkan Allah memerintahkan kepada malaikat, coba cek salat hambaku, salat fardunya. Apakah dia sempurna atau banyak bolong-bolongnya? Kalau dia banyak bolong-bolongnya, apalagi kayak kita inilah yang hidup di akhir zaman, yakinlah kita yang hadir ini pasti banyak bolong. Maka siap-siap itu gimana caranya untuk menjawab kepada panitia malaikat nanti.
Kira-kira yang hadir ini full semua nggak sholatnya? Apalagi kalau kita ingat waktu SD dulu. Kadang-kadang sholat itu maghrib aja. Isya lewat, subuh apalagi. Zuhur, SMP masih, SMA udah agak berubah. Maghrib sama Isya. Asar kemana? Main layang-layang. Nah, di situ dijelaskan dalam hadis itu, kalau seandainya banyak bolongnya, coba cek bagaimana ia melakukan salat-salat nawafil, salat-salat sunnah, banyak apa enggak. Kalau banyak dia melakukan salat-salat sunnah, maka tambahlah yang bolong itu dengan salat-salat. Oh, itu kebijakan itu. Kebijakan. Bahasa lain dari kebijakan itu pertimbangan. Pertimbangan. Apa yang sedang kita lakukan malam ini, kita ini sedang mencari dan mengumpulkan pendukung-pendukung, alat-alat pendukung gitu. Kenapa perlu banyak alat pendukung? Karena secara prediksi, jangankan nanti dia mulai dari sekarang aja sudah prediksi lah. Sudah diprediksi, kira-kira ini ahli neraka apa ahli surga? Dengan jawaban yang jujur dan dengan jawaban yang sadar gitu. Dengan kejujuran dan dengan kesadaran. Ahli neraka. Nah, karena sudah kelihatan ahli neraka ini, maka perlu punya banyak alat bantu. Perlu banyak sertifikat-sertifikat pendukung gitu. Salah satu sertifikat-sertifikat pendukung ini rajin menghadiri majelis-majelis ta'lim. Antara lain majelis ta'lim itu apa? Manakiban. Manakib itu sampai ada manqobah yang menyatakan, yang menjelaskan, sampai Syekh Abdul Qadir itu belum akan masuk sebelum memastikan muridnya di depan pintu gerbang. Tapi yang jadi catatannya murid-muridnya. Ada pengikutnya gitu ya. Ada fansnya lah gitu. Ada muridnya. Nah, kita ini posisi yang mana kita ini? Fans Syekh Abdul Qadir gitu. Apa betul-betul murid? Jangan-jangan baru fans gitu. Kalau yang disebut dengan murid, prinsip murid itu betul-betul taat. Sami'na wa ata'na. Nah, gimana mau sami'na wa ata'na? Gimana mau patuh? Zikirnya lebih banyak 3 daripada 165. La ilaha illallah. Itu tarik sekali itu udah kayak udah mau nangis itu. La ilaha illallah. 2 kali makin keras. 3 kali ngejerit. Illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasul. Jangan-jangan kita itu lebih banyak akhirnya daripada awalnya. Dalam kitab Sirrul Asrar itu dijelaskan, riyadah Syekh Abdul Qadir itu sholat berjamaah awal waktu di masjid. Baca kitab Sirrul Asrar. Itu riyadah Syekh Abdul Qadir antara lain
beliau selalu mendawamkan sholat berjamaah awal waktu di masjid. Kita lebih sering awal apa akhir? Model gini mau ditunggu Syekh Abdul Qadir. Lebih sering berjamaah apa sendiri? Lebih sering di masjid apa di kamar? Kalau iya, berarti pulang dari manakib ini perbaiki. Dan memang itu ya biasa, ya, perbaikan itu biasa. Jadi mesti di-upgrade terus kita ini supaya betul-betul mencapai haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum. Jangan dulu wafat sebelum kita berada di posisi versi upgradean terbaru. Maaf, ini saya mengutip juga dari kalamnya Ajengan Jejen. Maaf, sekelas wali saja, ya. Sekelas wali saja, level wali lah, adalah berangkat dari sosok orang yang didaur ulang. Coba sama-sama daur ulang, ayo. Daur ulang. Enggak mesti wali itu dari lahir sampai wafat tuh suci betul. Ada wali itu, dan bahkan bisa banyak berangkat bukan dari suci, tapi berangkat dari kotor. Berangkat dari kotor gitu. Lalu tobat di pertengahan jalan, bertemu dengan sosok pembimbing yang mampu membimbing ruhaniyah, dirinya didaur ulang lagi. Jadi memperhatikan makom wali itu begitu Bapak ya. Jadi nggak mesti dia itu dari SD sampai berkeluarga itu mulus lurus semua perjalanan, nggak begitu. Perjalanannya nggak bisa saja diawali dengan lika-liku yang macam-macam ya, dengan banyak dosa, banyak maksiat itu. Didaur ulang lagi, dididik lagi, kemudian dibekali dengan pengetahuan, ditambah amaliyahnya, ditambah ibadahnya, maka yang tadinya berangkat dari kotor, dia berubah menjadi suci dan bersih. Apa makna dari pembicaraan ini? Jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Terus kita perbaiki diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa saja yang kita kerjakan. Dah, titik itu sekelumit. Lanjut. Ila hadrati Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himam la takhruqu
aswarul aqdar. Lebih kurang hikmah dalam Al-Hikam ini hampir 200 lebih. Kalau bisa wajib bagi ikhwan akhwat Lampung hafal. Kalau bisa dihafal. Beli murah, masih lebih mahal jeruk daripada kitab itu. Jeruk berapa sekilo? Kitab itu terjemahannya paling berapa? 25.000 apa? 25.000 dulu tapi. Manis terus apa? Manis terusnya biasanya. Kalau bisa hafal lah santri. Bagusnya juga ada lomba ya, lomba hafalan Al-Hikam. Tapi itu kan butuh waktu yang panjang. Lombanya nggak mesti harus beruntun dari 1 sampai 200 lebih, enggak. Langsung ditanya, coba hikmah ke 180 apa? Diacak. Kemarin kita telah melaksanakan lomba dan sukses. Saking suksesnya nggak jelas juara catur siapa. Yang 1 siapa, yang 2 siapa, 3 siapa. Nah, sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Seperti di awal tadi, kesungguhan kita itu untuk melakukan sesuatu, merencanakan sesuatu, ada harokatnya la takhriku aswarul aqdar. Itu sedemikian rupa apa yang sudah direncanakan enggak akan mampu menembus tirai takdir Allah. Dan ini juga bukan hanya berlaku dalam merencanakan perbuatan-perbuatan lahiriah sampai kepada tingkat kematian. Ini harus dipahami. Contoh kecil, kayak orang punya hajatan gitu ya. Orang kalau ada hajatan itu kan sudah didesain sedemikian rupa. Gimana cara masuknya pengantin nanti, pakaian adatnya kayak apa, bentuknya modelnya apa. Kemudian itu sebelum sambutan diawali dengan tari apa. Kemudian duduknya aja udah diatur. Yang calon laki, mempelai laki duduknya di mana, wanitanya di mana. Kemudian yang MC-nya siapa, susunan acaranya kayak apa, sampai kepada pengantin memasuki ruangan itu ditabuh gendang apa. Itu sedemikian rupa. Tapi walaupun kayak gini, walaupun sudah betul 100% terencana, ya itulah. Ada aja pasti itu. Yang kecolongan itu. Ada aja. Entah waktu pas tari itu mati lampu, kabel putus, suara nggak ada, dan lain sebagainya. Jadi artinya apa? Ketentuan Allah itu tidak ada yang bisa menghalaunya. Termasuk juga masalah kematian. Sekarang ini kan lagi musim mati sekarang ini. Nggak tahu kalau di Kali Asin. Sama. Nah, walaupun musim mati gitu ya. Ya itu juga sawabikul himam la tahruku aswarul aqdar. Tugas kita adalah berusaha secara zahir, makan teratur, istirahat yang cukup itu. Itu kan usaha zahir. Nah, masalah mati itu Allah yang menentukan. Mati kapan itu Allah yang menentukan. Jadi jangan kecemasan dan ketakutan itu membuat
penyakit baru dalam diri. Sebab yang dibutuhkan sekarang itu kekebalan imunitas pada batinnya. Nah, itu. Lanjut. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Arih, istirahatkanlah nafsaka, dirimu, pikiranmu, ya, minat tadbiri, dari memikirkan urusan, fama qama, apa yang telah ditetapkan, bihi, pada dirimu, ghairuka anka, yang memang bukan urusanmu. La takum bihi li nafsik, tidak perlu engkau sibuk memikirkannya. Apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu banyak perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah, tidak usah engkau memikirkan, sibuk memikirkan urusan Allah. Dan kalau kita telusuri, semua ini adalah urusan Allah. Hakikatnya nggak ada urusan kita sebetulnya. Arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Ketetapan urusan Allah tidak usah lagi engkau pikirkan. Tugasmu adalah berbuat. Saya tanya kepada Bapak Ibu, lebih dulu mana hadiah lomba sama lombanya? Saya ulangi lagi ini. Kayaknya udah mulai agak kunang-kunang. Lebih dulu mana hadiah sama lombanya? Ya nggak apa-apa, sambil minum. Boleh sambil minum. Jadi jawabannya mana yang betul itu? Hadiah dulu. Kok tadi jawabnya lomba dulu? Lebih dulu mana hadiah sama lomba? Hadiah dipersiapkan. Hadiah dulu. Lebih dulu hadiah. Panitia kan sudah menyiapkan itu. Ini hadiah tarik tambang, ini hadiah poli. Hadiah poli itu bagus kemarin. Penghapus, pensil, buku satu lagi. Jadi kalau Indomie ya, Indomie. Jadi kalau kita pikir-pikir apa hubungannya pensil sama poli gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting dapat gitu. Jadi lomba poli gitu ya. Hadiahnya penghapus sama pensil. Kalau hadiahnya balsem GPU masih nyambung gitu. Karena pas nyemes dia kesleo gitu. Jadi diurut malamnya. Ini hadiahnya penghapus. Nah, apanya yang mau dihapus gitu. Ya tapi nggak apa-apa lah. Pak Chan kemarin langsung dimasak Indominya. Alhamdulillah. Langsung dimasak. Nah jadi apa? Hadiah dulu baru lomba. Yang lomba, coba perhatikan ini yang lomba. Wahai anggota lomba, enggak usah mikirin hadiah. Enggak usah. Itu mah tugas panitia. Tugas kalian itu lomba yang benar gitu. Supaya bisa jadi juara. Kalau juara dapat hadiah. Ini belum daftar udah mikir hadiah. Belum daftar udah mikir hadiah. Kawan udah latihan gimana lomba besok, ini enggak mikir hadiah apa kira-kira besok itu. Pusing dia, ke pojok dia mikirin hadiah. Apa kayak penghapus tahun kemarin apa? Pergi dia ke lapangan. Apa jangan-jangan micin hadiahnya?
Nggak usah. Yang begitu itu nggak usah dipikir. Yang dipikirkan tugas sekarang itu adalah gimana menghadapi perlombaan besok. Yang bener aja lah. Yang bener aja nanti hadiah sudah disiapkan. Nggak usah mikirin surga sebetulnya gitu. Ini untuk kalangan tasawuf gitu. Nggak usah mikirin pahala. Yang bener aja kerjalah gitu. Yang bener ibadah. Kalau itu memang udah disiapkan gitu. Tinggal gimana persiapan. Ya ibadahnya yang betul, zikirnya yang istiqomah. Ini enggak, udah tasawuf 1 udah mulai yang lempem, tasawuf 2 hilang. Enggak ada lagi orangnya. Contoh begini, ibu-ibu, bapak-bapak, pernah enggak mikir begini nih? Ini masuk kepada hikmah tadi, arih nafsaka. Pernah enggak mikir, apakah besok pagi kalau bangun mata masih bisa ngelihat apa enggak? Telinga masih bisa ngedengar apa enggak? Kemudian tangan masih bergerak apa enggak? Kaki masih bisa jalan? Pernah enggak mikir kayak gitu? Enggak. Kalau mikir apa makanan besok mungkin iya. Masak apa mungkin iya. Tapi mikirin ini anggota tubuh yang bagian atas saja dulu lah. Alis besok kira-kira masih bisa bergerak apa enggak gitu. Bulu hidung masih bisa kembang kempes apa enggak. Pernah enggak mikir kayak gitu? Enggak pernah. Mungkin dalam hati ngeladenin Pak mikir-mikir kayak gitu. Kenapa jawabannya kok Bapak Ibu enggak mikir kayak gitu? Coba jawab. Siapa yang bisa jawab dapat salah. Nggak ada yang jawab. Nih, singkat aja jawabnya biar pengajiannya cepat selesai. Jawaban singkatnya adalah karena sudah diatur oleh Allah. Sudah ada yang ngatur. Kenapa dengan anggota tubuh kok bisa berpikir begitu, tapi kenapa dengan amal ibadah kok nggak bisa berpikir begitu? Saya ulangi sekali lagi, kenapa dengan anggota tubuh bisa memperlakukan seperti itu, kenapa dengan amal ibadah nggak bisa memperlakukan model seperti itu? Artinya apa? Kalau kita sudah nyumbang Pak, kalau kita udah sedekah, kalau kita udah ngasih uang sama orang, udah nggak usah dipikir-pikir lagi gitu. Kalau kita sudah ngebantu orang gitu ya, apakah nanti bantuan kita ini dibalas oleh Allah? Nggak usah dipikirkan itu lagi. Ini kadang-kadang kan suka dipikir-pikir, udah ngasih uang, masih juga diselidik-selidiki. Kira-kira dipakai enggak ya itu uang itu sama pengemis tadi itu. Ngasih uang sama anak di pasar, udah dikasih, kata bapaknya, kata ibunya, itu pura-pura aja lupa itu. Udah dikasih, lalu ngomong pasangannya, dia itu orang sini, bukan orang jauh. Tarik lagi lah uang itu, ambil lagi. Nggak usah dipikir. Kalau udah ngasih ya udah gitu. Kecuali kalau memang sudah diketahui dari awal. Nah, tapi kalau seandainya kita nggak tahu, masih tebak-tebakan, nggak usah kita memikirkan hal-hal yang seperti itu. Termasuk begitu pula kita dengan amaliyah zikir ini, apakah kira nanti jadi wali apa enggak, dapat karomah apa enggak usah mikir-mikir yang model begitu. Yang kita pikirkan sekarang, kerjakan, laksanakan dengan semaksimal mungkin.
insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu sekelumit manakib ceramah pada malam hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang kita harapkan cuma satu, yaitu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wal hajjah al-fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.